Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Di dalam video kali ini, kita melanjutkan pembahasan kita tentang WhatsApp marketing ya. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang WhatsApp marketing ya pada hari pertama ya. Dan sekarang kita lanjutkan. Mungkin masih ada yang ingin bertanya tentang WhatsApp marketing ya. Apa sih WhatsApp marketing itu? Saya coba jelaskan pada video kali ini bahwa yang dimaksudkan dengan WhatsApp marketing ini adalah pemasaran, promo, ya, atau iklan yang merupakan bagian dari marketing yang menggunakan WhatsApp. Jadi basically-nya kita akan menggunakan WhatsApp sebagai sarana untuk marketing. Ke gambar ya sama teman-teman ya. Selain WhatsApp, memang banyak ya media sosial yang kita bisa gunakan ya, seperti misalnya TikTok. Nanti kita kenal dengan TikTok marketing. Jadi marketing melalui platformnya adalah TikTok. Kalau Facebook, misalnya Facebook marketing. Nah, kita dengar istilah itu berarti marketing menggunakan platform Facebook atau platform yang lain. Nah, kalau WhatsApp marketing berarti platformnya adalah WhatsApp. Oke, sampai di sini insya Allah semoga bisa dimengerti. Kemudian kita mengenal terlebih dahulu dari aplikasi WhatsApp. WhatsApp ini memang udah familiar lah ya. Kita udah familiar, udah setiap hari kita gunakan. Rata-rata memang orang Indonesia nggak ada yang nggak kenal dengan WhatsApp ya, karena WhatsApp ini adalah fasilitas untuk chatting yang pasti ada ya di setiap HP Android maupun iPhone ya. Kalau mungkin aplikasi yang lain hilang, mungkin kita nggak panik ya. Tapi kalau misalnya WhatsApp hilang atau keblokir atau nggak bisa diakses, biasanya panik. Kenapa? Karena memang udah menjadi platform yang inti gitu, platform utama yang kita gunakan. Nah, namun di sini memang tidak banyak ya, atau belum banyak yang mengetahui bahwa di WhatsApp ini juga ternyata kita bisa menghasilkan cuan ya dengan menggunakan WhatsApp marketing. Karena biasanya memang WhatsApp ini hanya kita gunakan untuk platform chat doang, tapi belum kita gunakan untuk fokus di bisnis. Nah, di dalam materi di grup ini yang kita membahas WhatsApp marketing, insya Allah semoga nanti teman-teman tergambar ternyata di sini bisa kita dapatkan penghasilan yang besar ya dengan menggunakan WhatsApp. Kenapa? Karena tentunya sebelumnya kita udah bahas bahwa di WhatsApp ini komunitasnya besar ya, penggunanya besar, penggunanya banyak. Akan ada sampai 2 miliar pengguna yang telah menggunakan WhatsApp. Untuk WhatsApp sendiri, dia memiliki dua platform. Yang pertama adalah platform WhatsApp Messenger, dan yang kedua adalah platform WhatsApp Business. Kedua-duanya adalah milik WhatsApp ya. Yang kita fokus nanti adalah di WhatsApp Business. Nah, WhatsApp Business ini memang memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh WhatsApp Messenger. Ya. Salah satunya memang fitur-fiturnya yang banyak ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk setting fitur dari WhatsApp Business. Kenal ya fitur-fiturnya. Yang pertama di WhatsApp Business ini dia memiliki fitur ya, fitur untuk disetting. Kita menampilkan apa yang ingin kita tampilkan, mulai dari profil, katalog, ya, kemudian ada tools lain. Oke, kita coba buka. Silakan teman-teman yang mau membuka WhatsApp-nya bisa nanti dicek untuk di WhatsApp bisnisnya. Bagi yang belum menginstal di WhatsApp bisnis, ini bisa langsung diinstal ya, seperti halnya kita menginstal
dari WhatsApp Messenger seperti biasa. Jadi di downloadnya di Google Play Store. Sebentar, saya buka dulu ya. Nah, ini yang pertama ada fitur bisnis ya. Fitur bisnis ini memang support nanti untuk bisnis kita. Oh ya, mungkin di antara teman-teman untuk di HP-nya, kalau sebelumnya udah install WhatsApp Messenger, kemudian mau menginstal WhatsApp bisnis, itu harus memiliki 2 kartu ya. Jadi untuk satu kartu hanya bisa diinstal untuk satu WhatsApp. Dan untuk bisnis memang saran saya harus menggunakan nomor yang dipisah ya, antara nomor pribadi yang menggunakan WhatsApp Messenger dengan nomor bisnis ya yang nanti akan kita install WhatsApp bisnis. Nah, hal ini memang perlu dipisah. Yang pertama untuk efisiensi penggunaan WhatsApp kita. Jadi kita bisa fokus bahwa nanti di WhatsApp bisnis ini adalah untuk kegiatan bisnis, dan di WhatsApp Messenger adalah untuk kegiatan ya harian kita, baik itu urusan keluarga, urusan pekerjaan, dan lain-lain yang seperti biasa selama ini kita gunakan. Kemudian yang kedua, memang masalah pengamanan ya. Karena kalau misalnya nanti kita udah menggunakan di aktivitas bisnis, ada kerentanan yang harus kita pahami bahwa di WhatsApp ini rentan sekali WhatsApp melakukan pemblokiran ya. Jika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Ya, seperti misalnya melakukan pengiriman terlalu banyak yang itu terkategori nanti pada spamming. Ini bisa diblokir oleh WhatsApp. Oke, kita terlebih dahulu mengenal fitur-fiturnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ini bisa diklik di WhatsApp bisnisnya di tanda 3.3 di atas ya, di pojok kanan atas. Ini kalau kita klik ada nanti muncul, kalau ini kebetulan bahasa Inggris ya. Kalau yang udah disetting bahasa Indonesia, iklankan, kemudian fitur bisnis, ada grup ya, grup baru, ada siaran atau broadcast ya, ada label, ada perangkat tertaut, ada pesan berbintang, dan ada setelan. Kita mulai dari fitur bisnis terlebih dahulu. Untuk fitur bisnis ya, ini sangat membantu dari para pebisnis ya atau pengusaha untuk mengoptimalkan keberadaan dari WhatsApp bisnisnya. Di sini ada kalau diklik ya, diklik di fitur bisnis, ada profil bisnis ya. Oke, ada bisnis profil atau profil bisnis, kemudian ada katalog, ya, kemudian ada iklankan, kemudian koneksi dengan Facebook dan Instagram, kemudian ada fitur perpesanan, yaitu kita bisa setting untuk greeting message ya atau salam, kemudian pesan di luar jam kerja, dan juga ada fasilitas balas cepat. Oke, kita mulai dulu dari profil ya. Bagaimana kita setting profil bisnis. Kalau di setting profil bisnis ya, ini bisa diklik bisnis profilnya. Kemudian nanti di situ ada add image ya untuk profil picture-nya. Kemudian nanti ada nama kita ya. Jadi silakan nanti diklik untuk bisnis tool-nya. Untuk nama bisa disetting untuk nama kita ya. Kemudian apa untuk statusnya? Status untuk bisnisnya, kategorinya ya. Kategori ini bisa kita pilih. Ada bisnis lain di atas atau jenis-jenis bisnis yang nanti akan kita yang selama ini kita geluti dan ingin kita promosikan. Apakah itu ada layanan otomotif, kemudian pakaian, ya, seni dan hiburan, kecantikan, kosmetik, perawatan diri, pendidikan, dan lain-lain sampai
paling bawah itu belanja dan retail ya. Ini saya lihat di WhatsApp saya ya. Nah, jika memang tidak ada di antara kategori ini, bisa nanti teman-teman pilih misalnya pengusaha, misalnya kita pengen jadi menulisnya pengusaha aja, nanti bisa diketikkan pengusaha, nanti dia akan muncul ya. Tapi jika di antara kategori yang udah diberikan ya oleh WhatsApp ini ada, kita bisa pilih itu. Nah, kemudian deskripsi juga disiapkan ya. Deskripsi disiapkan oleh WhatsApp, yang ini juga panjang ya, lumayan panjang. Ada 499 karakter yang disiapkan. Ini bisa kita maksimalkan mendeskripsikan apa bisnis kita gitu ya. Nah, kemudian lokasi. Lokasi di sini juga disiapkan setelah alamat ya, langsung dengan mapping, dengan peta lokasi kita. Ini bisa kita setting ya. Kemudian ini jadwal jam kerja. Ini bisa disetting, jadwal kita buka dan jadwal kita tutup ya untuk pelayanan kita. Kemudian alamat emailnya dan juga nanti webnya. Nah, ini alhamdulillah di sini tuh di WhatsApp bisnis ada fasilitas untuk web. Jadi kalau misalnya kita memiliki situs web, kita bisa menuliskannya di sini. Sehingga orang itu langsung bisa sebenarnya mengunjungi web kita dari WhatsApp. Oke. Nah, web pun ada beberapa bisa kita tambahkan ya. Oke, kemudian untuk produk. Kita bisa setting produk apa saja yang nanti akan kita pasang ya. Kita kelola. Dan ada juga info dan nomor telepon, itu sudah otomatis ya. Oke, itu untuk fitur bisnis. Kemudian yang kedua adanya katalog ya. Nah, di katalog ini kita setting katalog ya. Di katalog ada katalog manager ya, atau manajer katalog, di mana ini berguna untuk pengelolaan dari katalog kita. Kita bisa tambah item baru atau tambah koleksi baru ya. Nanti kalau kita klik tambah item baru, kita masukkan misalnya pilih gambar, add image ya. Kemudian nama itemnya apa, harganya berapa dan deskripsinya apa. Oke, itu bisa dilakukan ya. Itu untuk fitur yang ada. Kemudian ada juga dia fiturnya pesan, salam, dan balas cepat. Nah, ini keunggulan yang dimiliki oleh WhatsApp Marketing ya. Jadi WhatsApp Marketing itu dia memiliki pesan, salam, dan balas cepat. Nah, ini bisa kita akses, kita bisa setting dari quick reply atau greeting message ya. Dari messaging itu bisa dipilih. Greeting message, ucapan selamat untuk yang pertama misalnya mengontak kita, kemudian pesan ketika kita sedang di luar ya, kita udah langsung bisa nanti otomatis muncul, dan balas cepat atau quick replies ya. Oke, terus habis ya nih. Nah, itu untuk fitur yang ada ya. Nah, kemudian fitur yang ada juga di dalam WhatsApp Business ini yang mensupport ya, memberikan support penuh kepada bisnis. Ini yang saya rasakan itu adalah yang pertama, keberadaan fasilitas ya. Kita klik lagi di WhatsApp kita ya. Nah, itu ada fasilitas grup ya. Nah, grup untuk di WhatsApp bisnis ini merupakan fasilitas untuk membangun kolam cuan bagi para pengusaha ya atau para pebisnis, di mana dengan adanya grup ini dia bisa membuat grup mengelompokkan orang-orang yang satu segmentasi, kemudian dilakukan edukasi secara kontinu. Kemudian setelah kita lakukan edukasi ya,
kita sharing keilmuan atau edukasi tertentu sesuai dengan segmentasi ya grup tersebut. Nah, kita bisa sharing di dalam grup tersebut. Jadi kita bisa menjual produk atau jasa kita. Dengan adanya grup ini, kita tuh bisa membangun kepercayaan ya dari audiens kepada kita dengan adanya interaksi yang secara kontinu kita lakukan di dalam grup tersebut. Itu kalau grup ya. Kemudian yang kedua adanya siaran baru ya atau broadcast. Broadcast ini juga merupakan sarana yang bisa kita gunakan untuk support ya di dalam bisnis kita. Dengan siaran ini kita bisa hanya dengan satu klik saja, ya dengan satu klik saja semua terkirim kepada orang-orang yang kita busy. Tapi di sini ada syaratnya ya teman-teman. Syaratnya untuk siaran baru atau broadcast ya, ini hanya bisa dilakukan atau hanya sampai pesan kita jika orang yang kita broadcast itu udah menyimpan nomor kita, ya. Jadi saling save nomor gitu. Kalau bagi yang belum melakukan saving, belum menyimpan dia nggak akan sampai. Ya. Nah hal ini juga nanti berlaku untuk status ya, status atau story kita. Nah untuk status, ketika kita pasang, ini juga fasilitas yang diberikan ya oleh WhatsApp Business. Status ini kita bisa lakukan hard selling ya, penjualan yang real gitu di status ya. Dan status ini sifatnya 1x24 jam. Nah, orang-orang yang bisa melihat status kita adalah orang yang telah menyimpan nomor kita. Jadi sama seperti halnya tadi BC ya atau broadcast. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dulu. Sebentar, saya cek. Nah, kemudian keunggulan lain yang dimiliki WhatsApp adalah WhatsApp ini bisa kita tautkan di WhatsApp web, ya di webnya WhatsApp bisa melalui perangkat komputer atau laptop, ya. Jadi ketika terhubung dengan laptop atau komputer, maka kita bisa kendalikan atau manage WhatsApp kita melalui perangkat tersebut. Oke, mungkin itu untuk pengenalan ya fitur-fiturnya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut kepada hal yang fundamental ketika kita nanti mau terjun berbisnis dengan menggunakan WhatsApp sebagai platform utama. Teman-teman, kalau di WhatsApp ini ada peraturan yang merupakan kebijakan komunitas yang memang harus kita patuhi ya. Nah, jika tidak kita patuhi, maka kita akan rentan untuk diblokir ya oleh WhatsApp. Enggak, kok jadi miring begini sih? Kamu dikembalikan lagi gitu? Ditidurkan. Baik, secara fundamental WhatsApp ini dia memiliki yang namanya polisi WhatsApp atau disebut dengan bot WhatsApp ya. Bot ini adalah robot yang dimiliki ya sebagai algoritma dari pelengkap ya, yang melengkapi algoritma WhatsApp sehingga dia nanti bisa mengenali apakah seseorang itu melanggar kebijakan komunitas dari WhatsApp. Pelanggaran yang dimaksudkan di sini ya adalah ketika kita melakukan spamming di WhatsApp. Apa yang dimaksudkan dengan spamming? Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Spamming adalah ketika kita mengirimkan ya secara masif suatu pesan. Pertama pesannya sama. Ini akan dikenali oleh Google Bot, oleh WhatsApp Bot ya. Pesannya sama, dikirimkan ke banyak kontak ya dengan waktu yang relatif dekat pengirimannya. Jadi relatif sama gitu ya. Jedanya itu sebentar.
Nah, itu yang dimaksudkan dengan spamming. Spamming ini adalah pengiriman kepada orang-orang yang belum menyimpan kontak kita. Kalau pengiriman kita banyak, ya, walaupun itu banyak, tapi orang yang kita kirimin tersebut telah menyimpan ya nomor kita, maka itu tidak termasuk kepada spamming, jadi aman. Nah, yang tidak amannya adalah ketika kita membuka perluasan audiens baru, ya, kita mau menambah kontak baru terhadap orang-orang yang kita kenal. Nah, kita kirimin pesan yang banyak ya ke banyak orang. Nah, ini bisa dikenali sebagai spam. Dan spam ini nanti apa beresiko nomor kita diblokir, ya. Nanti teman-teman bisa mengecek ya di WhatsApp-nya masing-masing. Seandainya ada seorang yang baru mengontak kita, ya, maka di bagian bawah WhatsApp itu menyiapkan tiga alternatif. Yang pertama adalah laporkan, kemudian yang kedua, ya, alternatifnya adalah blokir, dan yang ketiga adalah tambahkan ke kontak. Nah, artinya di sini dengan tiga choice atau tiga pilihan yang diberikan, tambahkan ke kontak itu adalah di nomor 3, di terakhir. Nah, dua hal yang berbahaya ya. Yang ada adalah yang pertama laporkan dan blokir. Kalau misalnya ada yang melaporkan kita, 10 kontak saja melaporkan kita ya dari hasil spamming yang kita lakukan, maka nomor kita udah menjadi nomor yang diawasi oleh bot WhatsApp, dan nggak akan lama biasanya akan terblokir gitu loh, karena udah melanggar kebijakan ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Makanya memang di awal ketika kita nanti menggunakan WhatsApp marketing ini, kita harus memang memisahkan antara nomor pribadi dan nomor bisnis. Ya, hal ini memang menghindari agar nomor pribadi kita tidak terblokir ya, karena memang ada aktivitas-aktivitas yang nanti dikenali oleh robot WA sebagai hal-hal yang dianggap melanggar kebijakan. Nah, kemudian bagaimana agar tidak terjadi spamming ya, tidak dikenal sebagai spamming, dan meminimalisir blokir. Ini yang harus kita lakukan adalah untuk menghindari pemblokiran, kita memang harus melakukan penggunaan WhatsApp ini dengan bijak. Ya, caranya seperti apa? Caranya ya tidak boleh ya melakukan spamming secara membabi buta gitu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita membangun kontak itu dengan cara yang baik dan benar. Seperti apa? Yang kemarin kita bahas ya, teman-teman, kita lakukan itu dengan memberikan lead magnet atau umpan pancingan kepada orang yang belum kita kenal, agar mereka itu mau menyimpan nomor kita. Nah, ini adalah fase yang aman ya, jadi nggak boleh melakukan spamming dengan semaunya kita, karena ini rentan sekali akan diblokir. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemberian lead ya, ingat bahwa lead itu adalah sesuatu hal yang sifatnya gratis. Orang lain tuh nggak mesti membayar ya. Dan sesuatu hal itu ya walaupun gratis tapi memiliki nilai guna yang besar, memiliki kemanfaatan yang besar. Nah, itu namanya leads ya. Nah, dengan pemberian leads ini seperti yang saya contohkan semalam ya, kita memberikan leads, memberikan hadiah gitu kan kepada orang yang mau menyimpan nomor kontak kita, maka proses itu alami ya, dikenali. Dan ini aman. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Jadi teman-teman sebelum memulai ya di WhatsApp marketing ini untuk meningkatkan memperbanyak kontak, ya harus disiapkan terlebih dahulu lead magnetnya.
Nah, kemudian kita bahas ada 3 hal yang urgen, ya, yang termasuk juga fundamental di dalam WhatsApp ini, yang perlu kita siapkan. Yang pertama, ya, WhatsApp ini bermainnya di kontak. Semakin banyak kontak yang kita miliki, maka itu akan semakin baik. Nah, bermain pada teknik pemasaran, ya, yang menggunakan hukum Pareto. Kemarin sudah saya bahas sedikit tentang hukum Pareto, ya. Semakin banyak kontak, maka semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan respon. Dan semakin banyak kita mendapatkan respon, ya semakin besar juga tingkat closing yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau misalnya kita menjual dengan 100 orang, ya, dibandingkan dengan menjual kepada 10.000 orang, tentu probability, ya, terjadinya closing itu lebih besar ketika kita menjual kepada 10.000 orang. Nah, sehingga penting bagi kita untuk selalu menambah kontak. Kontaknya ini sebanyak-banyaknya, dan dengan sebanyak-banyaknya ya semakin besar gitu ya peluang closing kita. Kemudian yang kedua, ya, ini adalah konten. Jadi yang pertama adalah kontak, kemudian yang kedua adalah konten. Konten ini menjadi penting. Konten ini yang pertama bisa sebagai leads ya bagi kita untuk membangun kontak, ya, dari orang yang belum mengenal kita. Itu konten. Kemudian yang kedua, konten ini bisa menjadi makanan, ya, makanan bagi ikan di kolam cuan kita. Jadi target ketika kita memberikan leads itu ada 2, bisa untuk target saving kontak kita. Kemudian yang kedua adalah kita ajak untuk masuk ke dalam grup cuan kita. Nah, kalau udah berada di dalam grup cuan, ya, maka ikan-ikan ini tentunya harus diberi makan. Kalau ikan diberi makan ya dengan jenis makanannya, ya. Nah, kalau orang-orang yang ada di kolam cuan kita, maka makanannya adalah produk-produk edukasi, ya. Jadi adanya edukasi yang kita lakukan. Berarti di sini kita harus memiliki banyak. Jadi nggak boleh dianggurin gitu loh, ya. Ketika kita udah ngumpulin banyak orang, kita nggak aktif di dalamnya, ya dipastikan bahwa setiap hari akan banyak yang keluar dari grup tersebut. Nah, agar orang tersebut bisa betah di dalam grup, tentu kita memang harus melakukan pembinaan dengan konten-konten edukatif. Nah, ini yang untuk konten, ya. Jadi memang kalau bermain di WhatsApp, kita juga harus mengumpulkan bank data yang isinya adalah konten, ya, untuk yang berfungsi sebagai makanan gitu, ya, makanan bagi anggota yang di kolam cuan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini hal yang penting yang harus ada, yang harus kita siapkan, ya adalah tools, ya. Tools ini adalah tools yang handal, karena kita akan sangat repot ketika penambahan kontak itu kita lakukan, ya, atau misalnya kita penyampaian promo, ya, penyampaian pemasaran, ya, atau iklan yang kita lakukan untuk menjangkau banyak orang, ini dilakukan secara manual. Ini membutuhkan waktu yang banyak, tenaga juga butuh banyak, ya, dan tentunya ini tidak efektif. Sehingga nanti untuk menjangkau audiens yang besar, kita tidak lakukan secara manual, tetapi dilakukan menggunakan tools. Nah, 3 hal inilah yang nanti perlu kita pahami. Nah, ini adalah fundamental di dalam WhatsApp marketing. Baik, mungkin itu untuk materi sekarang, ya. Nanti untuk materi pembuatan WA Wizard, ya, yang saya bahas semalam, dan pembuatan Bitly ini nanti akan diuraikan lebih lanjut, ya, di dalam materi terpisah. Oke, selamat mengikuti, ya, selamat nonton, dan semoga nanti bisa paham dan menjadi bahan diskusi bagi kita
untuk meningkatkan wawasan kita di WhatsApp marketing. Yuk, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.